Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak di pagi ini, yaitu masak dan juga belanja untuk hari ini. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Seperti biasa emak belanja setelah subuhan ya, dan ini belanjanya tuh di warung langganan emak. Dan ini dia tadi belanjaan emak. Jadi emak beli sawi putih. Ini tuh satu bonggol kecil harganya Rp4.000. Selanjutnya setelah beli sawi 4.000, emak juga beli jagung. Ini tuh karena gede jadi satunya itu Rp4.000. Kalau yang kecil tuh Rp3.000. Selanjutnya emak juga beli sosis. Segini tuh harganya Rp5.000. Dan sebagai pelengkapnya untuk protein, Mak Saufa beli telur seperempat harganya Rp7.000. Jadi total belanjaan hari ini adalah Rp20.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi dari belanjaan 20.000 ini emak mau bikin tumis sawi putih. Terus untuk telur dan juga sosisnya ini tuh mau emak tumis aja ya. Jadi tumis telur dan juga sosis. Nah untuk jagung dan juga satu buah telur itu juga mau emak bikin dadar jagung. Jadi dari belanjaan 20.000 ini insya Allah akan menjadi 3 menu masakan. Nah lumayan banget kan, pas banget untuk kita-kita yang pas tanggal tua, pas duitnya itu ngepas banget. Belanja hemat tapi tetap dengan masakan yang nikmat. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Seperti biasa sambil masak kali ini emak mau sambil cerita-cerita aja ya bunda ya. Jadi karena ini kan udah penghujung di bulan Agustus ya bun ya, nggak kerasa banget, cepet banget waktu berjalan, dan ini tuh sudah mau ke bulan September. Jadi memang emak akuin sendiri ya, dari bulan Juni, Juli, Agustus itu merupakan bulan-bulan anak ya, dimana kebutuhan anak itu membengkak. Dan jadi dari pengalaman itu selanjutnya insya Allah ya, kalau kita pas ada bulan-bulan santai, bulan-bulan kondangan, nah pas bulan santai itu mungkin ada bagusnya atau ada baiknya kita menyimpan apa ya namanya, sisaan dana darurat kita itu. Jadi kita kan setiap bulan kan selalu menyediakan dana darurat. Nah ada baiknya kalau dana darurat itu sisa, biasanya emak sendiri juga sisa dana darurat itu untuk jajan, kalau enggak untuk apa gitu ya, kadang untuk membeli kayak kebutuhan-kebutuhan kita yang biasanya keinginan gitu ya, wujudnya keinginan gitu. Tapi untuk kedepannya itu lebih baik kalau sisa dana darurat itu lebih baik dikumpulkan saja, supaya ketika ada istilahnya bulan-bulan untuk anak seperti ini, kita jadi enggak keteteran gitu. Atau biasanya kalau nggak bulan-bulan pengeluaran untuk anak, biasanya itu kan kita kondangan gitu ya bun ya. Biasanya kita kalau kondangan gitu karena undangannya itu ada banyak, terus kita juga istilahnya itu pengen ngasih sesuatu yang lebih untuk orang yang kita sayangi. Sebenarnya ya itu bagus aja dan sangat-sangat bagus dan tidak mengapa. Cuman ya itu tadi ya, jangan sampai itu membuat keuangan kita itu jadi istilahnya itu gonjang-ganjing gitu bun. Kan karena kan kemarin waktu ada pertanyaan itu kan, mak emang kalau kita ngasih tetangga kondangan itu ngasihnya harus gimana, harus sesuai sama standar atau kita ngasihnya itu kalau kurang itu kita malu. Sebenarnya gini loh bun, kalau kita ngasih sesuatu sama orang lain itu kan lebih baik kita ngasihnya kan yang terbaik gitu kan, supaya orangnya tuh juga merasa dihargai dan merasa senang gitu. Tapi ada baiknya yang pertama kita sebelum ngasih orang yang baik, kita dahulukan diri kita dulu. Kalau kitanya kebutuhannya itu sudah tercukupi, itu nggak masalah. Tapi kalau kebutuhan kita aja nggak tercukupi, masa kita mau ngasih orang lain, kan gitu kan bun istilahnya. Terus ada tuh yang sampai utang-utang untuk istilahnya buuhan, untuk kondangan itu sampai utang-utang. Nah itu yang nggak bener banget. Kalau memang kita ngerasa kita dulu pernah
bikin undangan terus kita dikasih orang uang gede gitu ya, dikasih amplop atau kondangan yang gede, kalau kita mau ngebales gitu, itu sih bagus banget Bunda, cuman kita harus ada persiapan ya. Jadi kalau kita merasa pernah ngadain kondangan, ada baiknya kita juga harus punya dana darurat yang lebih besar supaya apa? Supaya ketika orang itu kondangan, kita juga bisa ngasih dia gede juga gitu Bun. Jadi itulah yang harus kita tanamkan sama diri kita, bukan berarti kita sampai memaksakan diri, bukan. Jadi seperti itu Bunda. Jadi biasakan untuk memandang suatu masalah itu dari diri kita sendiri. Lah kitanya dulu pernah dikasih orang kondangan gede, kenapa kita nggak ada persiapan kayak gitu kan. Nah persiapan itu juga bisa berupa dana darurat atau bisa berupa tabungan kayak gitu. Karena memang sebagai manusia sosial ya, di dalam masyarakat sosial kita namanya hidup itu kan saling memberi ya. Bahkan di agama juga kita diajarkan untuk tangan di atas tuh lebih baik dari tangan di bawah. Itulah kenapa kita harus mengelola keuangan sedemikian rupa ya. Kan kadang ada orang yang ngapain sih dihitung-hitung, ya itu sih terserah sih ya. Kalau Mak Saufa sendiri tuh justru kalau nggak dihitung-hitung, kalau nggak dipersiapkan, justru nanti malah pusingnya itu berlipat-lipat. Kalau sudah disiapkan itu tuh kayak insya Allah gitu ya, lebih ringan gitu jalannya. Karena kita hidup kan gak cuman untuk besok, untuk lusa ya, untuk anak-anak kita. Seumpama anak-anak kita mau sekolah, seumpama kita punya cita-cita, seumpama insya Allah kita mau umroh kayak gitu. Jadi itulah sebenarnya tujuan utama dalam mengelola keuangan itu. Jadi kalau orang bilang irit-irit, hemat itu tuh supaya kaya, salah banget ya. Niatnya itu udah salah. Sebenarnya kita mengelola keuangan itu tuh tujuan utamanya adalah supaya hari ke depan kita itu lebih baik gitu. Karena kita percaya kan rezeki itu sudah diatur, sudah ditakar. Itulah kenapa harus kita syukuri dengan mengelola sebaik-baiknya. Kalau nggak dikelola gimana dong? Yang dikelola aja kadang masih kurang-kurang, yang dikelola aja kadang masih kaget, masih ada pengeluaran dadakan, dan itu juga masih kurang, apalagi yang tidak dikelola, apalagi yang nggak dipilah-pilah, apalagi yang nggak mau istilahnya menyisihkan untuk tabungan. Nah itu dia tuh Bun yang sebenarnya cara pikir emak gitu ya dari situ. Jadi salah besar kalau bunda-bunda, emak perhiasan banyak kok masih belanja hemat kayak gitu kan, sering banget emak baca komen kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih Bun ya, nggak apa-apa karena emak sangat-sangat menghormati bahwa orang lain tuh memiliki cara pandang sendiri-sendiri. Tapi emak sendiri tuh juga bisa istilahnya sharing seperti ini karena emak juga pernah ngalamin ketika enggak mengelola keuangan, kerja berdua-dua itu tuh sangat-sangat berantakan ya. Terus bisa memicu ya, apalagi ekonomi, memicu pertengkaran rumah tangga, memicu apa ya istilahnya, yang harusnya kita adem ayem, yang harusnya kita seneng, justru malah istilahnya berantakan lah, campur aduk gitu. Jadi itu tuh nggak enak banget. Kita kan hidup tuh menginginkan ketenangan. Nah kalau seumpama sudah dikelola itu tuh ya, insya Allah menurut emak sih lebih tenang aja ke depannya gitu Bun. Jadi mudah-mudahan sih apa yang emak sharingin ini bisa ini ya, bisa diambil baiknya aja, bisa diambil hikmahnya aja. Dan emak sharing begini juga karena emak tuh merasa gimana ya, waktu dulu emak mencari terus pengen banget nanya soal keuangan tuh bingung. Setelah sekarang emak mendapatkan jawabannya, emak seneng banget pengen sharing ke bunda-bunda semua supaya bunda-bunda semua kalau ada masalah gitu kayak nggak ngerasa sendiri gitu loh. Karena memang rata-rata jadi ibu rumah tangga itu kan hampir rata-rata itu mereka memegang keuangan rumah tangga. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, salah sedikit mengambil keputusan, kesananya tuh kita bakal kayak pusing. Udah pusing ngurus anak-anak, ngurus suami, ngurus rumah, keuangan juga ikut
Kalau semua mah kita salah juga nanti keuangannya acak-adul ya kan, nggak pengen kan. Jadi itulah yang bikin emak itu semangat dan semangat terus untuk terus saja istilahnya sharing-sharing soal keuangan. Dan jangan pernah bosen ya sama menu-menu hemat emak. Apalagi sekarang tuh di ujung bulan ya, ini tuh pas banget menu tanggal tua. Ada telur, ada sosis ya, tinggal telurnya tuh diacak-acak aja. Jadi telur didadar terus diacak-acak, ditaruhin sosis yang udah diiris-iris, tinggal dikasih saus, kecap, terus dikasih penyedap. Nah, itu udah enak banget ya Bunda ya. Jadi Mas Saufa kalau lagi bingung ide istilahnya mau masak apa, tinggal nyari telur sama sosis ya. Seumpama udah bosen sama telur dadar, telur ceplok, tinggal telur dikasih sosis aja. Kalau enggak, kalau Bunda punya suiran ayam atau punya apa gitu ya, protein apa gitu, bisa diacak-acak di sini, dikasih sosis, dikasih sambal ya, saus sambal sama dikasih kecap. Apalagi Bunda yang punya pete gitu ya, aduh ini Masya Allah tabarakallah ya, dikasih cabe sama pete, rasanya tuh enak banget. Pokoknya istilahnya kalau masakan-masakan yang ringan-ringan kayak gini tuh nggak kalah loh Bun, beneran deh. Ini tuh anak-anak juga suka ya, makanya mak ini nggak ngasih cabe, ini emang bener banget karena anak-anak supaya seneng aja gitu. Menu hemat tanggal tua 20.000 bisa dapet 3 menu masakan. Oh iya, ini tadi kan Mak udah bikin tumis sawi putih sama orak-arik telur dan sosis. Nah, sayangnya ini di Cikarang tuh mati air lagi ya Bun ya. PDAM-nya tuh mati lagi. Jadi Mak nggak bisa ngelanjutin untuk bikin dadar jagungnya. Mohon maaf banget. Jadi untuk masaknya dadar jagung tuh nanti aja. Tapi ini udah istilahnya udah sering kan Mak bikin dadar jagung juga ya. Jadi semoga aja PDAM-nya ini matinya nggak lama-lama. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Apabila bunda-bunda ada pertanyaan, boleh sharing di kolom komentar aja. Alhamdulillah, ini dia orak-arik telur dan juga sosis. Ini tuh gampang banget bikinnya. Dan yang pasti anak-anak juga suka ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini menu yang pas banget, menu tanggal tua tapi tetap enak, tetap bikin nasi sebakul tuh kurang ya rasanya. Terima kasih bunda-bunda yang selalu mendukung channel Emak Saufa. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk mengelola keuangan, tetap semangat untuk selalu berhemat, tetap semangat untuk belanja murah, belanja hemat. Semoga bunda-bunda di sana dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Emak Saufa undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.